Bersyukurlah pada Yesus, kehendaknya Ia tunjukkan, Ia tuntun jalan hidupku. Ku bersyukurlah. Kepada hambanya waktu dan tempat dipersilakan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar, untuk kasih-Mu yang begitu indah, untuk kasih-Mu yang begitu baik, yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Tuhan, biarlah kami pada saat ini boleh belajar lebih dalam lagi tentang kasih-Mu. Bagaimana kami merefleksikannya di dalam kehidupan berjemaat yang mulai daripada diri kami sendiri. Siang hari ini Tuhan, kami pertaruhkan setiap kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, ajari kami dengan firman-Mu. Berikan kami pemahaman yang baik akan firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di tengah kami, baik hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran maupun setiap jemaat yang akan mendengarkannya. Berikan kami pemikiran yang baik, perenungan yang baik, dan hati yang mau menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dalam surat Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 1-6. Kemudian ayat 13 sampai 15, kemudian ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Mari kita lanjutkan pembacaan kita di ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Dan selanjutnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, konon ada seorang antropolog, seorang yang meneliti kehidupan manusia, yang meneliti satu penelitian berbulan-bulan lamanya di sebuah desa. Selagi dia mau ke bandara, menuju ke bandara, setelah penyelesaian penelitiannya, ada waktu senggang baginya. Dia memutuskan untuk membuat sebuah permainan untuk beberapa orang anak. Saudara, dia mengadakan satu lomba lari untuk mendapatkan sekeranjang buah dan permen yang diletakkan di dekat pohon. Jadi dia membuatlah satu pertandingan buat anak-anak selagi dia menunggu tumpangannya menuju bandara. Namun pada saat ia memberi aba-aba untuk mulai berlari kepada anak-anak, tidak ada seorang pun anak-anak yang berlari. Yang berlari kencang melaju menuju garis akhir untuk mendapatkan buah dan permen itu. Sebaliknya saudara, anak-anak itu apa yang mereka lakukan?
mereka bergandengan tangan. Mereka bergandengan tangan, berlari bersama-sama menuju pohon tersebut. Hal ini membuat peneliti ini menjadi aneh. Dia bertanya kepada mereka, kenapa kalian berlari bersama-sama menuju pohon itu untuk mendapatkan buah dan permen, daripada kalian berlari masing-masing, satu orang mendapatkan hadiah tersebut. Seorang gadis kecil menjawab kepadanya, bagaimana mungkin, dia katakan, salah seorang dari kami bisa merasa senang saat anak-anak lain bersedih. Saudara, anak kecil itu menjawab bahwa bagaimana mungkin kami merasa senang sendiri saat yang lainnya bersedih hati tidak mendapatkan buah dan permen itu. Saudara, karena anak-anak itu saling peduli. Mereka ingin semua anak mendapatkan hadiah, buah dan permen itu. Bukan hanya satu orang. Sesungguhnya kita pun menyadari betapa indahnya kehidupan ini jika diisi dengan kepedulian satu sama yang lainnya. Tidak egois, tidak mencari kepentingan sendiri. Bukankah itu indah? Akan tetapi pada kenyataannya berkata tidak bukan dalam kehidupan kita. Kita masing-masing mencari kesenangan kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Bahkan kita tidak peduli dengan orang lain. Lihat ayat 5 apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus katakan di ayat 15 di situ dikatakan kepada jemaat Galatia, kalian saling menggigit, saling menelan. Satu teguran yang cukup keras dan kasar. Ya. Bahkan Paulus katakan, jikalau kalian saling menelan, saling menggigit, kalian juga akan saling membinasakan. Saudara terkasih Tuhan, kita bisa melihat keadaan ini bukan hanya saja terjadi di jemaat Galatia. Sekalipun jemaat Galatia, Paulus menegur mereka dengan keras. Seakan-akan mereka sudah tidak ada kasih lagi. Mereka saling menelan, saling menggigit, saling menjatuhkan satu sama yang lainnya. Bahkan tengah mengarah pada kebinasaan. Jemaat Filipi pernah juga ditegur oleh Paulus. Jemaat Filipi ditegur tidak sehati sepikir. Mereka mencari kepentingan sendiri, tidak memperhatikan orang lain. Dalam bagian yang lain dalam surat Paulus di Korintus juga demikian. Kita kenal jemaat Korintus adalah jemaat yang rohani. Tetapi kita melihat jemaat Korintus pun tidak lepas daripada perselisihan satu sama yang lainnya. Mereka bertengkar, bahkan perkara mereka bertengkar itu dibawa ke pengadilan. Yang mengadili mereka adalah orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum di dalam Kristus. Betapa memalukannya Bapak Saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa sejarah gereja awal mula-mula, bagaimana hidup jemaat itu mencerminkan hidup yang menjadi teladan di dalam kasih mereka, di dalam perhatian, di dalam kepedulian yang begitu kuat. Tetapi dalam perkembangannya tidak dapat kita pungkiri, baik di Galatia, Filipi, Korintus, mereka mengalami pudarnya kasih sebagai tubuh Kristus. Apa yang kita dapati di sini? Bahwa kita tidak dapat pungkiri, kasih yang kita miliki bisa saja menjadi pudar. Ketika kita hidup berkomunitas sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, bahkan kita bisa kehilangan kasih. Kita bisa kehilangan kasih. Realitas ini semestinya menjadi satu awasan bagi kita, bukan? Menjadi satu perhatian bagi kita yang serius. Seringkali kita mengatakan kita cinta Tuhan, tetapi kita tidak mencintai sesama kita. Kita kurang mencintai sesama kita, bahkan kita tidak merasakan lingkungan yang penuh kasih di tengah-tengah komunitas kita bergereja. Kasih kita menjadi dingin, kasih kita menjadi suam-suam. Perlu kita perhatikan, saudara. Mengerti konsep kasih belum tentu kita dapat mempraktekkannya. Kita tahu banyak tentang kasih, ya, belum tentu kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tak jarang kita hanya pandai membicarakan kasih, hanya sebatas konseptual saja, tetapi sulit di dalam praktik kehidupan kita. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita melihat, untuk bertumbuh dalam kasih bukanlah perkara yang hanya perlu waktu hitungan tahun.
bukanlah perkara yang hanya periode tertentu atau dalam jabatan pelayanan tertentu. Bertumbuh di dalam kasih adalah bicara tentang bertumbuh seumur hidup kita. Saudara terkasih Tuhan, kita melihat kembali dalam surat Galatia. Ketika Paulus mengatakan bagaimana bertumbuh dalam kasih, seolah-olah ini sudah ditinggalkan oleh jemaat Galatia. Paulus kaitkan itu sebagai karakter orang Kristen. Sesuatu yang bersifat karakternya orang Kristen, sesuatu yang lahir dari dalam orang Kristen, sesuatu yang inner, sesuatu yang bersifat internal bukan eksternal. Dan kata lain apa? Ketika kita bicara bertumbuh dalam kasih itu memperlihatkan orang macam apakah kita. Kita bicara tentang praktek kasih di dalam kehidupan, bagaimana diri kita dilihat oleh orang lain. Orang macam apakah kita? Jelas sekali Paulus memberikan satu hal yang penting di dalam pertumbuhan rohani kita, yaitu menghasilkan buah roh yang Paulus letakkan pertama, kasih. Kasih sebagai dasar dan fondasi di karakter-karakter yang lainnya. Bagaimana hidup kita dikontrol, dituntun oleh Roh Kudus adalah hidup yang menghasilkan buah roh, dan buah roh itu adalah kasih. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah kita menghidupi kehidupan yang bertumbuh di dalam kasih itu? Bagaimana kita bisa menghidupinya? Saudara, kita lihat apa yang Paulus bicarakan itu jelas sekali. Paulus menekankan bahwa kasih ini itu diberikan kepada sesama. Kasih yang dibicarakan itu adalah kasih pada sesama, bukan kasih pada Tuhan. Sekalipun kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama adalah sesuatu hal yang sangat berhubungan. Buah roh kasih yang Paulus sebutkan di ayat 22 itu memperlihatkan bahwa kasih itu dipraktekkan bersama-sama untuk mengasihi, untuk melayani dengan kasih kepada semua orang. Saudara terkasih Tuhan, di sini kita bisa melihat Paulus sebenarnya di dalam satu konteks yang sangat jelas bagi kita. Dia menegur keras kehidupan jemaat jemaat di Galatia. Dia katakan karena beberapa orang berpendapat bahwa orang yang sudah di dalam Kristus itu tidak cukup. Orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus itu tidak cukup. Mereka harus melakukan Taurat, harus ditambahkan sesuatu lagi, yakni melakukan Taurat. Di dalam hal inilah mereka sangat mementingkan, sangat meributkan soal melakukan Taurat. Paulus menegur di sini bahwa bukan itu yang dipentingkan, yang diributkan. Satu hal yang penting, yang utama, yaitu kasih. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus senada dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus katakan hukum yang terutama dan utama itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dengan kondisi jemaat demikian, Paulus menegur mereka karena mereka sudah mengabaikan kasih mereka. Seolah-olah mereka tidak bertumbuh di dalam kasih mereka. Akan tetapi justru mereka terjebak mementingkan hal-hal yang bersifat lahiriah untuk melakukan Taurat, sekalipun mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ayat 6, mari kita perhatikan ayat 6. Ayat 6 ini adalah satu konteks yang sangat jelas bagi kita. Paulus katakan sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat ada satu konteks yang sangat jelas. Jemaat Galatia memperdebatkan tentang sunat, bahwa sudah dalam Tuhan, sudah jadi orang Kristen, mereka tetap harus bersunat. Itu yang mereka ributkan. Tetapi Paulus dengan satu argumen yang kuat yang mengatakan itu tidak berarti lagi bahwa hidup di dalam Tuhan bukan hanya soal sunat tidak bersunat, tetapi satu hal yang penting, iman yang bekerja oleh kasih. Artinya apa di sini Pak Saudara? Artinya mungkin dalam terjemahan bebasnya begini, bahwa iman itu harus diekspresikan dengan kasih. Seseorang beriman atau tidak itu sesuatu yang tidak kelihatan, bukan? Bapak Ibu Saudara tidak tahu kan saya beriman atau tidak. Itu sesuatu yang tidak kelihatan, hanya hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang tahu dan diri kita. Demikian juga dengan orang lain, kita tidak tahu dia beriman atau tidak.
Tetapi di sini Paulus berkata, seseorang akan beriman, seseorang terlihat beriman jikalau dia terlihat di dalam kasihnya. Kira-kira demikian, saudara. Ya, bahwa seseorang akan terlihat di dalam imannya itu bagaimana dia melakukan kasih. Ada kasih atau tidak ada kasih dalam hidupnya. Itu kelihatan dia beriman. Sesungguhnya beriman itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilihat daripada kita. Artinya bahwa kasih itu adalah buah dari iman. Bukti seseorang beriman adalah kasih. Manifestasi seorang yang beriman adalah kasih. Saudara ingat, Yakobus pernah berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita baca dalam surat Yakobus. Tetapi di bagian ini, Paulus juga mengajarkan satu bagian yang penting tentang iman. Iman tanpa kasih juga tidak berarti apa-apa. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, sesungguhnya kalau kita mengaku kita beriman, jikalau kita tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Sama halnya seperti apa yang dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga di dalam Galatia ini, Paulus berkata, iman tanpa kasih tidak ada apa-apanya di dalam hidup ini. Sebab itu, wahai saudara, marilah kita melihat, ketika kita mengaku beriman, kita tunjukkan di dalam kasih kita. John Calvin mengatakan satu kalimat yang sangat baik. Dia mengatakan, kalau saya terjemahkan bebas demikian, bahwa jikalau ketika seseorang memisahkan iman dari kasih, sesungguhnya itu seperti kita sedang memisahkan antara panas dari matahari. Kita tahu ya, matahari dan panas itu sesuatu yang menyatu. Ketika kita bicara tentang matahari, pastinya panas. John Calvin mengatakan, jikalau kita memisahkan iman daripada kasih, itu seperti halnya kita memisahkan panasnya matahari daripada mataharinya. Sebab itu, saudara terkasih Tuhan, mari kita melihat ini penting dalam kehidupan kita. Jangan terus kita mengaku beriman sebagai orang percaya, tapi kita tidak ada kasih. Bukankah surat 1 Yohanes pasal 3, Yohanes pernah berkata demikian dalam satu hal yang praktis. Dia katakan demikian, barang siapa mempunyai harta, tetapi melihat saudaranya kekurangan, lalu menutup pintu hatinya. Yohanes memberikan satu pertanyaan nih. Bagaimana kasih Allah tetap ada dalam diri orang itu? Kemudian di pasal 4 juga, Yohanes mengatakan, orang berkata, aku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya. Yohanes katakan, maka ia adalah pendusta. Barang siapa tidak mengasihi saudara yang kelihatan, bagaimana mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kemudian Yohanes tutup dengan satu kalimat perintah penting. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang kata lain, kita mengaku beriman, mari kita tunjukkan kasih kita. Agak diragukan jikalau kita mengaku beriman tetapi kita tidak punya kasih. Kita tidak pernah ramah dengan orang lain. Kita tidak pernah ramah dengan karyawan-karyawan kita, pembantu kita. Kita tidak pernah ramah dengan istri dan anak-anak kita. Kita tidak pernah murah hati sama orang lain. Kita cenderung pelit, kikir dalam hidup kita. Kita tidak pernah belajar untuk bermurah hati. Kita tidak pernah belajar untuk berbelas kasihan sama orang. Karena apa? Karena kita pentingkan diri kita sendiri. Yang penting saya senang, saya nyaman. Saya tidak mengganggu kesenangan orang lain. Bahkan Yohanes katakan, jika engkau punya kasih, ampuni saudaramu. Betapa banyak kita masih bergumul dalam hal ini, tidak bisa mengampuni. Kita masih menaruh dendam. Saudara, tidak cukup beriman, tetapi juga berkasih. Artinya mengasihi. Inilah starting point. Inilah titik awal bagaimana kita harus bertumbuh di dalam kasih. Bahwa iman itu ditunjukkan dalam kasih. Mengasihi Allah juga mengasihi manusia. Tanpa keduanya tidaklah lengkap. Kita tidak hanya bisa berkata saya mengasihi Allah, saya cinta Tuhan, saya rajin ke gereja, saya rajin melayani. Tapi kita tidak pernah cinta pada sesama kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang kita temui setiap hari kita tidak pernah cinta mereka. Kita tidak pernah memberikan perhatian bagi mereka. Itu sesuatu hal yang omong kosong di dalam iman kita. Yang kedua, kita perhatikan ayat 13. Saudara, apa yang Paulus tekankan lagi tentang kasih. Bagaimana bertumbuh dalam kasih di jemaat Galatia. Jelas Paulus katakan bahwa praktek kehidupan yang dimerdekakan dari dosa itu janganlah dipakai sebagai kesempatan untuk melakukan dosa.
Artinya sebagai orang Kristen yang tobatnya kambuhan. Hari ini tobat, besok ulang. Hari ini tobat, besok ulangi dosa lagi. Hari ini tobat, besok ulangi dosa lagi. Tobatnya kambuhan. Paulus katakan jangan demikian. Tetapi kata Paulus, ya, melainkan, katakan, ya, dimelainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perhatikan di sini, saudara. Setelah kita ditebus oleh Tuhan, hidup kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Paulus katakan jangan hidup dalam dosa lagi. Tetapi pakailah hidupmu, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya apa? Pertobatan hidup kita itu dinyatakan dengan layani orang lain dengan kasih. Layani orang lain dengan kasih. Artinya bahwa melalui kasih ini adalah suatu dasar dan alasan kita menjadi pelayan bagi orang lain. Kata layanilah di sini secara literal itu bicara tentang konsep budak, Bapak Saudara. Jikalau bagian berikutnya Paulus mengatakan budak dosa yang telah dimerdekakan, ya, yang dibelenggu oleh dosa, yang dibelenggu oleh Taurat, budak Taurat telah dimerdekakan, sekarang menjadi budak juga, tapi budak yang melayani orang lain. Bapak Saudara terkasih Tuhan, ini satu konsep yang penting. Kata layanilah seorang akan yang lain itu bicara tentang apa? Tentang bahwa kita rela menjadi pelayan bagi orang lain. Saudara, ini tidak mudah, ya. Ini tidak mudah, ya. Ketika kita mendapatkan kebebasan daripada Kristus, kebebasan itu bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi kebebasan yang kita dapatkan ini untuk melayani orang lain. Layanilah orang lain dengan kasih. Artinya kita sudah hidup bebas dari dosa, sudah ditebus oleh Tuhan, bukan hidup semau-maunya kita lagi. Bukan. Tetapi bagaimana kita melayani orang dengan kasih. Saudara, saya mengucapkannya di sini mudah, ya. Mengkhotbahkannya di sini mudah. Ayo layani orang dengan kasih. Sesungguhnya ini pelajaran yang tidak mudah. Layani orang dengan kasih sebagai pelayan, saudara. Bukan hanya sekedar melayani, tapi sebagai pelayan. Menjadi pelayan yang rela melayani orang lain. Itu tidak mudah. Yang mudah bagi kita apa? Mudah diterima bagi kita apa? Dilayani menjadi tuan, bukan? Dilayani menjadi nyonya, bukan? Itu mudah. Tapi melayani sebagai pelayan kasih itu tidak mudah. Sebab itu mari kita belajar untuk hal ini. Karena ini adalah sikap yang benar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kasih mengasihi sebagai murid Kristus adalah pelayan. Seperti halnya siapa? Kristus sendiri. Kristus sendiri adalah pelayan kasih bagi kita. Baik saudara, ketika kita membaca Yohanes 13, Yesus mengikat pinggangnya kemudian mencuci kaki murid-muridnya. Yesus bertindak sebagai pelayan kasih. Saudara tahu bahwa pelayan di masa Yesus itu tingkatannya berbeda-beda. Pelayan yang paling rendah adalah pelayan yang mencuci kaki itu. Ya, jadi konsep pelayan di masa Yesus beda, ya. Mungkin ada pelayan yang di dapur, pelayan yang melayani tuannya, pelayan yang selalu jadi asisten tuannya. Tetapi pelayan yang mencuci kaki itu adalah pelayan yang paling rendah di antara pelayan. Itu Yesus lakukan. Yesus lakukan menjadi pelayan kasih. Dan kita tahu pada puncaknya Yesus sebagai pelayan atau hamba yang menderita di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Yesus sudah membuktikannya bagi kita, dia menjadi seorang pelayan. Mari kita tiru Yesus, kita tiru teladan Yesus untuk menjadi seorang pelayan. Saudara, ada seorang sastrawan dan filsuf ateis dari Prancis yang bernama Jean-Paul Sartre. Dia menulis sebuah drama yang cukup terkenal, No Exit. Ya. Dalam drama itu diceritakan tentang 3 orang yang tidak tahu dari mana asalnya. Tapi mereka tiba-tiba muncul, berada di sebuah ruangan dan duduk di situ. Lalu mereka bertanya-tanya, di manakah kita ini? Di manakah kita ini? Oh, lama-kelamaan baru mereka menyadari, ternyata mereka berada di neraka. Ruangan itu adalah neraka. Loh, kok neraka? Tidak ada apinya. Tidak ada setan merah yang bawa garpu raksasa. Kok ini neraka? Lalu mereka mulai bicara. Mereka mulai berinteraksi satu sama yang lainnya. Makin lama bicara makin ada gesekan. Mulai bertengkar, mulai berselisih. Makin besar perselisihan mereka dan mereka tidak tahan lagi tinggal bersama-sama 3 orang ini. Ternyata tempat itu sungguh-sungguh neraka.
karena adanya orang lain. Orang lain itu adalah neraka. Demikianlah kesimpulan dari drama tersebut. Mengapa demikian, saudara? Karena setiap orang mau membangun dunia mereka sendiri, di mana orang lain itu adalah alat untuk membuat dunia mereka terpuaskan. Dan celakanya setiap kita punya dunia kita masing-masing, dan kita mau orang lain menjadi alat untuk melayani kepuasan diri kita, bukan? Itulah yang terjadi dalam drama itu. Disimpulkan maka dikatakan setiap relasi pasti ada konflik. Itulah pengertian Sartre yang mewakili pengertian dunia mengenai relasi. Relasi adalah konflik dan orang lain adalah neraka. Saudara, pertanyaan kita, seperti inikah hidup itu? Jika kita masih menjadikan orang lain sebagai alat untuk kepuasan pribadi kita tidak pernah mau melayani orang lain hanya berguna selama ia bermanfaat. Berrelasi dengan orang lain itu akan dilakukan selama ada keuntungan pribadi saja. Itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Dan tidak akan pernah bertumbuh dalam kasih. Dan bahkan kita akan kehilangan kasih. Dan itu neraka seperti yang didramakan itu. Kita hanya memperalat orang lain untuk capai kepuasan kita, ambisi kita. Tadi Bu Erna mengutip Roma 12 ayat 9. Bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara, saya pikir ini satu poin penting yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi orang lain, jadilah pelayan, bukan pura-pura. Jangan kita terjebak menjadi orang Kristen yang melayani orang lain ataupun melayani di gereja dengan pura-pura. Ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan ini. Jangan berpura-pura untuk mengasihi orang lain. Mengasihilah dengan tulus. Dan bahkan bisa belajar mengasihi sebagai pelayan kasih. Kalau kita melihat Roma ayat 13, Paulus melanjutkan lagi dengan satu konsep. Roma 13 saya bacakan ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Baik saudara, apa yang dikatakan Paulus? Bahwa ketika kita mengasihi orang lain, melakukan perbuatan kasih, sesungguhnya kita berhutang kasih. Menarik, di dalam surat Roma, Paulus menekankan 3 konteks tentang hutang. Pertama, Paulus katakan dia berhutang Injil bagi orang-orang yang belum dalam Kristus. Kemudian di pasal itu juga Paulus mengatakan bagaimana orang Kristen berhutang pajak pada pemerintah, harus bayar pajak. Dan di bagian ini Paulus mengatakan hutang kasih. Hutang kasih. Ada sesuatu yang kita bayarkan, yaitu kasih. Ketika kita melayani orang lain, ingat kita sedang berhutang kasih kepada orang itu. Harus kita bayarkan. Demikianlah hidup ini. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Dulunya kita pelayan dosa. Sekarang Tuhan ubahkan kita menjadi pelayan kasih. Menjadi pelayan kasih bagi orang lain, bukan diri sendiri lagi. Apalagi memperalat orang lain. Kita tidak boleh demikian. Itulah yang akan menjadikan kita bertumbuh dalam kasih. Bahwa kasih kita bukan pura-pura. Dan ingat kita berhutang kasih di dalamnya. Ayat 14, mari kita perhatikan di ayat 14. Sesungguhnya ayat 14 ini juga berhubungan dengan Roma pasal 13. Nanti kita akan lihat. Ayat 14 dikatakan dalam firman Tuhan, Paulus mengatakan demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus katakan bahwa hukum Taurat itu tercakup dalam satu firman. Yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara terkasih Tuhan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum yang kita hafal. Hukum Taurat itu dijabarkan menjadi 613 hukum bagi orang-orang Yahudi. Jadi ada 613 butir poin hukum bagi orang Yahudi yang bersifat perintah dan larangan. Paulus katakan, hukum yang banyak itu diringkas menjadi satu hukum, hukum kasih. Hukum kasih, ya. Hukum Taurat itu dirangkum dengan satu hukum, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Kasih menggenapi hukum Taurat. Memang kita tidak lagi hidup di dalam peraturan Taurat yang ada. Tapi ingat, kita hidup di dalam hukum kasih. Kita menggenapi. Menggenapi ini artinya tujuan Taurat itu tercapai. Oleh karena apa? Kita melakukan kasih, melakukan Taurat. Itulah sebabnya kita melihat ada kaitan dengan Roma pasal 13. Kalau kita lanjutkan dari pembacaan Roma 13 ayat 8 dan 9, dikatakan, sebab barang siapa mengasihi selamanya manusia, ya sudah memenuhi hukum Taurat, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat hal ini. Bahwa kaitan di dalam Roma pasal 13 ayat 9, Paulus mengatakan sudah dirangkum menjadi satu. Ketika ada perintah jangan berzina, itu berkaitan dengan kasih. Ketika hukum tentang jangan membunuh, itu berkaitan dengan kasih. Ketika hukum tentang jangan mencuri, jangan mengingini, itu berkaitan dengan kasih. Jadi Bapak Saudara terkasih Tuhan, kita bisa melihat dalam hal ini. Ketika kita mentaati Tuhan, itu mentaatinya di dalam kasih. Orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia bertanya pada Yesus, kita ingat peristiwa itu. Hukum Taurat apa yang paling penting? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Di sini Yesus menjawab dengan memperlihatkan satu esensi bahwa bukan urutan yang penting dan tidak penting. Tetapi ketaatan itu didorong oleh kasih. Ketaatan kita kepada Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup ini adalah kasih. Adalah salah jika hari ini kita menjadi orang Kristen yang taat karena takut masuk neraka. Jujur ya, kalau kita tanya kita masing-masing, betapa kita takut masuk neraka. Akhirnya kita taat. Ya, oh saya tidak boleh mencuri karena itu dosa. Dosa itu nanti membuat saya masuk neraka. Bukan itu lagi. Seorang Kristen yang dewasa ketika dia taat itu karena kasih, bukan karena takut. Bukan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus bahwa hukum Taurat itu dirangkum oleh satu kata yaitu kasihi. Kasihilah sesamamu manusia, seperti penekanannya di sini. Saudara terkasih Tuhan, kita diajarkan untuk bertumbuh dalam kasih. Bahwa kualitas kasih kita ketika kita mengasihi orang lain itu sedalam kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi orang lain, kualitas kasih kita adalah sedalam kita mengasihi diri kita sendiri. Dengan kata lain apa? Ketika kita memperlakukan orang lain bagaimana, itu sama halnya bagaimana kita memperlakukan diri kita. Kita harus belajar itu. Kadang buat orang lain ya nggak sepenuhnya, buat diri kita ya sepenuhnya. Ya, buat orang lain ya cintai-cintai saja. Buat kita yang harus yang terbaik. Itu salah. Saudara, kita diajarkan mengasihi orang lain sedalam kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga kita tidak boleh lagi cincai-cincai saja. Ini kan untuk orang lain, ya. Kalau untuk kita yang harus yang paling baik, yang the best dan sebagainya. Kita diajarkan untuk mengasihi orang lain sebagai satu hukum yang terutama, seperti mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ketika Paulus mengatakan semuanya itu, Paulus menegaskan bahwa pertumbuhan dari kasih orang Kristen, pertumbuhan dari kasih seorang murid Kristus, yaitu berbuah. Kasih itu harus berbuah. Pertumbuhan itu harus terlihat di dalam buah. Buah itu adalah kasih. Yang Paulus katakan di dalam buah roh itu. Kita tahu Paulus meletakkan kasih sebagai yang pertama dan utama. Itu menjadi dasar dan fondasi. Mengawali karakter-karakter yang lainnya. Ya, seperti sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua berdasar daripada kasih. Itulah yang menjadi pertumbuhan kita. Bahwa kita di dalam kasih kita menghasilkan sesuatu, yaitu buah roh itu, yaitu kasih. Dan kita ingat bagian lain dalam surat Korintus pasal 13. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa pertumbuhan kasih kita itu harus dilatih dengan apa? Dengan kesabaran, dengan murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Semua itu harus terrefleksi di dalam kehidupan kita, yang memperlihatkan kita bertumbuh di dalam kasih. Ya, saudara, seringkali ayat ini dipakai untuk relasi pernikahan, ya, bahwa apalagi bentar lagi Valentine, seringkali itu dikutip, ya, kasih itu sabar. Saudara, itu boleh-boleh saja, tetapi kita melihat konteks ayat 1 Korintus 13 ini, konteksnya adalah bicara tentang kasih dalam kehidupan jemaat, kasih tentang dalam karunia-karunia pelayanan. Jadi bukan hanya sekedar tentang relasi pernikahan, persahabatan, kerekanan, dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana kasih itu, yang sabar, yang murah hati, dan lain sebagainya itu ada di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Karena itu perlu kita latih. Kasih itu perlu kita latih. Dan setelah kita latih, kita mengalami pengujian. Di dalam komunitas bergereja kita diuji untuk sabar, untuk murah hati, untuk tidak memegahkan diri, untuk tidak sombong, lain sebagainya, tidak mencari keuntungan sendiri. Sabar kita menanggung segala sesuatu, kita diuji. Kenapa diuji? Untuk membentuk karakter kita. Sebab itu, baik saudara, mari kita perhatikan ada 3 hal yang penting untuk mengakhiri bagian firman Tuhan ini sebagai satu aplikasi bagi kita. Bagaimana kita bertumbuh dalam kasih? Yang pertama, bertumbuh dalam kasih haruslah menjadi karakteristik atau gaya kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus seumur hidup kita. Kita sedang menjalani proses, baik saudara, saat ini. Kasih kita mungkin sedang dilatih, kasih kita ini sedang diuji. Di dalam proses ini, dan proses ini harus dijalankan. Dan kita berkomitmen untuk hidup berbuah kasih. Dan buah itu dapat dinikmati oleh sesama kita. Jadi ketika kita menghasilkan buah roh kasih itu, bukan hanya hasilkan saja, tapi dinikmati. Buah itu dinikmati satu sama yang lainnya. Jadi ketika bicara hal ini, menjadi gaya kehidupan kita. Kasih itu bukan sekedar romantisme. Kasih itu bukan hanya soal perasaan, oh aku cinta saudara seiman, aku cinta para diaken, aku cinta para hamba Tuhan yang melayani di gereja, aku cinta komunitas kelompok kecil saya, aku cinta komisi ini, komisi itu, kami beranggota bergereja di sini, aku cinta, kami saling mengasihi. Saudara, kasih ini bukan hanya bicara tentang indahnya persaudaraan di dalam Kristus. Seringkali kita bicara tentang perasaan itu seringkali memanipulasi kita. Dan terkesan kita munafik di dalam mengasihi. Karena apa? Karena perasaan itu datang dan pergi. Perasaan itu bicara tentang datang dan pergi. Tapi kasih itu tinggal tetap. Kasih itu melibatkan bagaimana karakter kita itu dibentuk dan dilatih. Karena itu ketika kita bertumbuh dalam kasih, ingatlah itu menjadi gaya hidup kita. Kita akan menemui konflik dalam relasi, kita mungkin akan merasa kecewa sama orang lain, akan terjadi, bisa saja terjadi. Tapi ingat, kita sedang dilatih, diuji kasih kita. Mari kita bertumbuh dalam hal ini. Yang kedua, kasih adalah sesuatu yang dilakukan. Sesuatu yang dipraktekkan dalam kehidupan kita. Dipraktekkan di mana? Yaitu dalam kondisi keseharian kita. Hidup kita sehari-hari adalah tempat kita mempraktekkan kasih. Bukan hanya di dalam gedung gereja. Banyak orang hanya bisa mempraktekkan kasih di dalam gedung gereja. Di gereja kayaknya mengasihi, dekat dengan orang lain, ya, ramah. Tapi setelah keluar dari gereja, ketemu dia di toko, ketemu dia di mall, kayaknya nggak ramah, nggak seramah di dalam gereja. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ini harus menjadi tempat, hidup kita harus menjadi tempat untuk kita praktekkan kasih itu. Karena kita ingat, kesadaran seorang pelayan kasih bagi orang lain itu hidupnya. Bukan di luar sana, tetapi bukan di dalam ruang gereja maksud saya, tetapi di luar kehidupan kita. Khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal Injil Kristus. Saudara terkasih Tuhan, kita perlu lakukannya. Kita lihat, Yesus bukan hanya membicarakan kasih. Yesus bukan hanya mengajarkan kasih. Tapi Tuhan Yesus melakukan kasih dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus melakukan kasih. Kasihnya begitu besar sehingga dia mati bagi kita. Mengasihi kita yang berdosa ini. Oleh sebab itu baik saudara, seiring dengan perjalanan rohani kita menuju pada kedewasaan, pengetahuan doktrin-doktrin kita harusnya diimbangi dengan melakukan praktek kasih. Sayangnya banyak kita terjebak.
Kita tahu doktrin, banyak doktrin. Kita merasa dewasa secara rohani. Tapi kasih kita tidak ada. Kasih kita hampir tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan. Saudara, mari ini menjadi satu teguran bagi saya dan saudara. Kita banyak dengar khotbah, banyak baca firman Tuhan, tampaknya rohani sekali. Tapi hidup sehari-hari ketika diuji dengan kasih, tampaknya kita tidak ada kasih. Jangan biarkan memudar kasih kita. Apalagi celakanya akhirnya kita kehilangan kasih. Kita jangan sampai pada satu titik apa yang kita lakukan pada orang lain bukan didorong oleh kasih. Mari kita perhatikan hal ini. Apapun yang kita lakukan pada orang lain, pada Tuhan, pada gereja, pada orang lain, janganlah sampai kita bukan didorong oleh karena kasih. Karena apa? Karena bisa saja banyak faktor yang bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu, banyak. Ya, karena ingin cari nama, karena ingin dipuji, ya, karena ingin dikatakan orang baik, tapi tidak ada kasih yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Karena ingin terlihat hebat, bisa saja kita lakukan, bisa lancar, bagus, tapi motivasinya tidak ada kasih yang mendorong kita. Kita belajar untuk itu jika kita ingin bertumbuh dalam Tuhan. Yang terakhir, kasih itu harus memberikan kebaikan bagi orang lain. Tidak lain, tidak bukan. Outputnya harus itu. Harus ada kebaikan bagi orang lain. Karena apa? Ingat, kita berhutang kasih seperti yang Paulus katakan. Kita bertanya, apakah kebaikan yang sudah kita berikan itu sudah sampai menyentuh hati dan hidup orang lain? Kebaikan yang selama ini kita tabur, sudahkah menyentuh hidup dan hati orang lain? Sudahkah kebaikan itu dirasakan oleh orang tua kita, saudara kita, istri, anak-anak kita? Sudahkah merasakan kasih itu? Kasih sebagai hutang yang harus dibayarkan. Artinya apa? Kita hutang perhatian bagi orang lain. Kita hutang sentuhan bagi orang lain. Kita hutang rangkulan. Kita hutang kebaikan. Kita hutang kemurahan hati dan lain sebagainya. Saudara, dan yang terakhir, satu perkataan daripada John Calvin. Tidak ada hal yang di dalamnya manusia mencerminkan Tuhan dengan lebih nyata selain berbuat baik terhadap sesama. Tidak ada hal yang di dalamnya manusia mencerminkan Tuhan, kata John Calvin, dengan lebih nyata selain berbuat kasih terhadap sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akui seringkali kami tidak mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Apa yang kami lakukan pada orang lain bukanlah didorong oleh kasih, tetapi dengan motivasi-motivasi lainnya yang salah. Tuhan, pada siang hari ini ingatkan kami bahwa kasih bukan hanya sekedar kami bicarakan, kami khotbahkan, kami dengarkan, tapi kasih harus kami lakukan dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan pelayan-pelayan kasih. Rendahkan hati kami untuk menjadi seorang pelayan kasih. Jangan kami meninggikan diri ketika kami melayani orang lain. Rendahkan hati kami Tuhan. Tolong kami yang lemah ini Tuhan. Kami seringkali kehilangan kasih. Bahkan kami sudah kecewa. Tuhan, tolong tarik kami kembali. Biarlah kasih-Mu yang menghangatkan kami. Kasih-Mu yang merengkuh kami kembali ya Tuhan. Tolonglah kami ini ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh bertumbuh dalam kasih. Menjadi murid-murid Kristus yang membuahkan kasih dalam kehidupan ini. Ini doa kami ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.